Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Indro Sulistyo, salah satu pengajar di SMKN 1 Sragen yang mengajar mata pelajaran PPKN. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bab 2 di buku siswa, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, langsung aja. Kita akan membahas yang pertama adalah tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita coba dulu makna hukum. Asal usul hukum itu berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Hukmun, yang artinya menetapkan. Di dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan adalah peraturan perundang-undangan. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, pengertian hukum kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa peraturan, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian kalau menurut beberapa pengertian ahli, hukum adalah, kita ambil 3 saja di sini, karena kalau kita melihat di beberapa literatur, di buku ataupun di internet, itu banyak sekali ahli-ahli yang memberikan pengertian hukum. Di sini kita mengambil 3, yaitu dari Immanuel Kant dan Profesor Dr. Van Kant dan Bors. Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Menurut Profesor Dr. Van Kant, hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Kalau menurut Bors, hukum merupakan semua peraturan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana saat pelaksanaan bisa dipaksakan dengan tujuan mendapat keadilan. Nah, sekarang setelah kamu mengerti hukum menurut dari beberapa ahli, sekarang adalah giliran kalian untuk menjadi seorang ahli hukum. Silahkan kalian tulis dalam kolom komentar, tulis nama, spasi, nomor urut, kelas, kalian tulis pengertian hukum menurut saya adalah. Oke. Silahkan, kali-kali kalian juga berperan sebagai seorang ahli hukum. Selanjutnya, apa itu perlindungan hukum? Kita juga mengambil dari 2 pendapat ini, dari Andi Hamzah dan Simanjuntak. Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Francis mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Lanjut, yaitu
unsur perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum itu ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Ya, salah satu kewajiban pemerintah itu adalah melindungi tiap-tiap warganya. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar atau dalam konstitusi. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Dibuatnya undang-undang itu untuk menjamin ya adanya kepastian hukum bagi siapa saja. Kemudian berkaitan dengan hak-hak warga negara, ini juga diatur dalam undang-undang ya. Kalau kita melihat hak warga negara Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 sampai pasal 32. Kemudian yang terakhir, tempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Inilah perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lainnya. Kalau di norma hukum itu ada sanksi yang jelas dan tegas, ini yang membedakan. Kemudian penggolongan hukum. Ingat, menurut bentuknya hukum itu ada 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri itu juga dibagi 2 lagi, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Nah, maksudnya dikodifikasikan adalah hukum itu dibuat ya, atau dibukukan ya. Ini adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang. Contohnya di negara kita yaitu adalah KUH Perdata dan KUH Pidana, atau kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana. Juga banyak lagi, ada kitab ya undang-undang hukum agama, itu juga terkodifikasikan. Lah yang tidak terkodifikasikan itu misalkan hukum perkoperasian. Ya, itu tidak termasuk dalam hukum yang dikodifikasikan. Walaupun juga banyak hukum itu juga berlembar-lembar, tapi tidak masuk dalam ranah kodifikasi. Kemudian hukum tidak tertulis. Ya, inilah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis atau disebut dengan hukum kebiasaan. Ya, hukum tidak tertulis itu tidak termaktub dalam satu dokumen tetapi diyakini oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, kalau dalam negara Indonesia itu praktek hukum tidak tertulis disebut dengan konvensi. Nah, contoh konvensi di Indonesia itu adalah apa? Pidato presiden tiap-tiap tanggal 17 Agustus. Kemudian tradisi, adat istiadat serta kearifan lokal, atau lebih kita kenal dengan apa namanya hukum adat. Kalau kita melihat masih banyak masyarakat di Indonesia yang memegang erat adalah hukum-hukum tradisi atau hukum adat yang tidak tertulis. Nah, artinya apa? Dipercayai atau diyakini oleh masyarakat setempat. Kemudian lanjutnya yaitu macam-macam perlindungan hukum. Nah, ini yang perlu kalian ketahui nggih. Ada banyak sekali hal-hal yang dijamin oleh hukum. Yang pertama nih, produsen dan konsumen ya. Hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Ini kalau kalian membeli sesuatu atau barang atau kalian memproduksi sesuatu barang, ini wajib membaca ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, tentang perlindungan konsumen dan produsen. Kemudian perlindungan hukum pada hak cipta, hak atas kekayaan intelektual atau haki. Lah, ini bagi anak-anak yang punya kekayaan intelektual. Misalkan gini, anak-anak punya video mungkin punya lagu, atau mungkin anak menjadi YouTuber punya video yang tiba-tiba viral. Itu alangkah baiknya kalau segera didaftarkan tentang di hak kekayaan intelektual. Banyak, nanti silakan dibuka di browser di Google nggih. Kalau tidak nanti bisa diaku oleh orang lain. Ini kan juga cukup riskan. Maksudnya setelah kalian membuat susah payah berkarya, tiba-tiba yang menikmati hasil adalah orang lain. Nah, ini juga diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang hak cipta. Kemudian
yang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Merek misalnya apa? Merek misalkan kalian membuat kaos lah, seperti kalau di Jogja ada kaos Dagandul ya, kan kamu membuat kaos Dagandul kemana? Ya, kaos Dagandul karya anak-anak SMKN 1 Sragen lah, itu bisa didaftarkan tentang apa? Merek. Kemudian kalau hak paten itu nomor 14 tahun 2001 itu tentang apa? Produk, misalkan seperti mesin pengering rambut otomatis. Nah, itu hak paten. Nah, kalau dalam pertanian ini Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanam. Misalkan kalian menemukan persilangan antara buah pepaya dan buah kelapa lah, itu bagus itu. Buah pepaya bisa membuahkan kelapa atau sebaliknya kelapa berbuah pepaya lah, itu kan unggul sekali itu lah. Itu perlu kalian membaca ini lebih lanjut tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga kita mendaftarkan itu sehingga nanti itu ada menjadi hak paten kalian. Nah, yang terakhir itu KUH berkaitan dengan perkara pidana. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang dampak atau pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama apa? Tegaknya supremasi hukum. Arti dari supremasi hukum itu apa toh sebetulnya? Ya, supremasi hukum itu adalah apa? Bahwa hukum itu ada pada posisi paling atas, jadi tidak ada yang menguasai. Artinya tidak ada yang boleh mempengaruhi hukum. Itu namanya supremasi hukum. Kalau di sini bahwa supremasi hukum itu bermakna apa? Bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Lah, tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Yang kedua, tegaknya keadilan. Nah, hukum itu dibuat sebenarnya bertujuan apa toh? Nah, tujuan hukum itu dibuat apa? Mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Kemudian, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai, aman, tentram merupakan harapan setiap orang. Ya, perdamaian itu akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila apabila aturan-aturan atau hukum yang berlaku dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama hukumnya. Dalam hal ini, hukumnya dimaksud adalah undang-undang itu dibuat tidak bertentangan dengan ideologi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Kemudian, penegak hukum, ini siapa? Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, masyarakat, yakni semua masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya, sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang terakhir, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupannya. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk. Nah, ini adalah yang pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai hari ini atau cukup sampai sekian. Ya, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan mencoba membahas untuk materi yang lanjut, yaitu tentang peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan bermain keluar rumah, pakai masker harus wajib, katakan tidak untuk keluar rumah. Tetap stay at home karena ingat, corona adalah musuh yang nyata tetapi tidak terlihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.